Halo, Presiden. Keluarga Qin ini. Aku juga akan memilikinya. Saya Presiden Grup Qin. Guantang. Cepatlah keluar dari posisi ini. Turunlah. Kau ini apa? Beraninya kau mengambil alih keluarga Qin? Jangan terlalu marah. Katanya kau meragukan wasiat kakakmu. Penyelidikan telah diluncurkan. Begitu banyak waktu telah berlalu. Hasil investigasi belum keluar. Aku membenci. Kupikir kau dulu masuk akal. Sekarang kau berani datang ke sini. Aku akan bersatu dengan beberapa pemegang saham, memecatmu. Paman, kau harus cepat. Aku bawa orang untuk mulai audit rekening. Akhir-akhir ini, posisi keluarga Qin makin kokoh. Terlalu banyak cacing penghisap darah. Aku tidak tahu, apakah kau, Paman, akan dipecat duluan, atau aku yang akan dipecat duluan. Ya. Izinkan aku mengingatkanmu, Paman, aturan yang ditetapkan kakek. Pemegang saham dari keluarga Qin. Biar saja mereka nikmati dividen tanpa berbuat apa-apa, mengkhianati, dan menggelapkan aset perusahaan. Saham kering mereka akan diambil kembali. Apakah gadis kecil ini tahu sesuatu? Apa yang ingin kau lakukan? Tentu saja, ambil semua yang menjadi milikku. Jika aku ingat dengan benar, ketika aku memulai bisnisku sendiri, kau, Paman, mengandalkan kekuatan keluarga Qin. Kau mengambil banyak sumber daya bagus dariku. Seperti beberapa bidang tanah di kota lama. Jika kau, Paman, bersedia memuntahkannya, mungkin aku bisa sedikit berbelas kasih. Guantang, jangan harap. Kuharap. Paman, industri-industri yang kau jual dengan harga murah itu, kenapa tidak tebak siapa yang membelinya? Apakah itu kau? Wan. Aku tidak bisa berurusan dengan Guantang itu. Lakukan saja seperti yang kau katakan sebelumnya. Ayah, dengan aku yang bertindak, Anda bisa tenang. Bagaimana kesehatan kakekku? Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Hanya saja orang tua itu penuh semangat akhir-akhir ini. Pengasuh muda baru yang kutemukan untukmu. Keterampilan ranjangnya luar biasa. Kau tak seharusnya bilang ini padaku. Tidakkah kau penasaran? Siapa wanita yang akan menjadi nanak barumu? Siapa itu? Tidak tertarik. Baiklah. Aku tidak akan mengobrol denganmu lagi. Orang tua itu memintamu naik. Kakek. Apakah kamu masih marah pada kakek? Tidak. Karena kamu tidak marah, mengapa kamu masih bergaul dengan gadis yang bermargaku itu? Bukankah kakek sudah memberitahumu? Jangan terlibat dengannya. Kakek. Urusanku sendiri. Aku bisa mengurusnya sendiri. Lihat. Katanya kamu nggak marah. Aku tahu. Demi proyek drama TV itu, kamu sudah mencurahkan banyak usaha. Tapi kamu lihat, kakek tidak melakukannya tanpa alasan. Untuk mengganti proyekmu. Bukankah itu karena kamu tidak patuh? Yun Sen, semua yang kamu miliki, diberikan kepadamu oleh kakek. Jangan memancing kemarahan kakek lagi dia. Keluarga kita tidak tergantikan tanpamu. Kakek. Kamu akan tahu cepat atau lambat. Keluarga tanpaku mungkin benar-benar tidak akan berhasil. Kakek. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Jangan berdebat dengan anak muda. Temperamen ini akan melunak seiring waktu. Di tangannya, bukankah masih ada proyek renovasi kota lama? Proyek tanah yang sedang dia tangani. Tunda dulu untuknya, biarkan dia tenang. Xiao kita masih yang paling pengertian. Bos, Anda benar-benar luar biasa. Kami sudah berusaha keras waktu itu, dan tidak bisa mengakui sisi tanah itu. Sekarang Qin Xiaoxiong begitu mudahnya memuntahkannya. Hu Yunshan, tulang keras yang tidak bisa kau kunyah, telah menjadi tulang lunak di tanganku. Aku akan menelpon. Kau harus keluar sebentar dulu. Bos, panggilan macam apa yang harus Anda lakukan di belakang saya?
Baiklah, saya mengerti. Sekarang, saya akan keluar dan tutup pintu rapat dan menjaga kantor. Jika berdering 5 kali dan dia tidak menjawab. 1, 2, 3, 4. Halo, Aku mau bicara sesuatu sama kamu. Ini tentang sebidang tanah di distrik lama itu. masalah terkait pekerjaan. Kamu bisa mencari Fangmu. Masalah ini sangat penting. Bisakah kita bertemu untuk membahasnya? Proyek ini tidak ada hubungannya denganku lagi. Apa maksudmu? Arti harfiahnya, jika tidak ada yang lain, aku menutup telepon. Aku masih ingin bilang sesuatu. Untuk pekerjaan, kamu cari. Ya, masalah pribadi. Ada apa? Bagaimana kalau kita bertemu untuk bicara? Malam ini jam 9 malam. Baiklah. Saya tidak sedang beristirahat sekarang. Saya harus menyelesaikannya dengan cepat. Saya ada janji dengan Hu Yunshan. Mengapa kamu di sini, Hu Yunshan? Apakah kamu tidak marah lagi padaku? Bukankah kamu bilang cari aku soal pribadi? Ya, Sudah larut. Kamu belum makan, kan? Ayo pergi. Kamu bilang kamu mencariku. Tentang apa? ini tentang sebidang tanah di distrik lama itu. Kamu bilang itu urusan pribadi. Ayo bahas bisnis dulu, baru urusan pribadi. Baiklah, kamu katakan. Hanya saja, kamu dulu pengen akuisisi tanah Qin Xiaoxiong, ya? Dia keras kepala tidak mau melepaskannya. Sekarang, saya akan membuatnya memuntahkannya. Saya memberikan tanah ini kepadamu. Bagaimana, Hu Yunshan? Apakah kamu terkejut dengan hadiah ini? Apakah kamu senang? Kamu melakukan semua ini untukku. Ya, apakah itu tidak diizinkan? Aku sangat senang. Tapi sekarang, aku tidak membutuhkan ini lagi. Kakek sudah memberikan proyek itu kepada Hu Junsheng. Itu keterlaluan. Aku nggak akan kasih itu ke dia, sama sekali. Caramu melindungiku sangat menggemaskan. Menggemaskan. Saya punya ide yang lebih menggemaskan lagi. Tanah-tanah yang saya jual kepadamu sebelumnya, saya akan membelinya kembali. Kamu bisa sebutkan hargamu. Aku bisa mengembalikan tanah itu padamu. Tapi bisakah kamu memberiku apa yang kubutuhkan? Kamu bisa punya apapun yang kamu mau. Kamu mungkin tidak tahu. Keluarga Hu punya aturan. Mapan dulu sebelum berkeluarga. Untuk benar-benar masuk keluarga Hu, kamu harus menikah dulu. Aturan yang aneh sekali. Jadi, ketika kamu bilang ingin menikahiku, itu karena ini. Hu Yunshan. Jika malam itu, wanita lain yang muncul. Saat ini, apakah kamu mau bilang hal sama ke dia? Tidak. Istri yang kupilih selalu hanya kamu. Mengapa? Apakah kamu bersedia? Presiden, aku sudah bawa kontrak antara kamu dan Nona Gu. Nona Gu, Rekonstruksi kota tua kontrak penjualan tanah kota timur. Tanah-tanah ini berikan kepada Lu Xiang. Lo Xiang, kamu akan memberikan tanah itu kepada Lo Xiang. Aku menerima kabar pasti. Ada perubahan pada proyek kota lama. Kamu ingin mengembalikannya padaku. Berikan semua tanah itu kepada Hu Junsheng. Kau mau biarkan mereka saling bertarung. Nona Gu, kau benar-benar punya banyak gengsi. Kau nggak datang untuk diskusi kerjasama secara langsung. Dan aku harus datang sendiri. Siapa yang memintaku untuk memiliki? Apa yang Wakil Presiden Hu inginkan? 200. Kau benar-benar berani meminta harga tinggi. Semua orang tahu rencana pengembangan kota lama. Jika Wakil Presiden Hu tidak menginginkannya, beberapa orang udah siap ambil tanah ini. Baiklah. Tanah-tanah ini. Keluarga Hu menginginkannya. Wakil Presiden Hu masih sangat berani. Ngomong-ngomong, gala perhiasan tahunan keluarga Qin. Wakil Presiden Hu harus datang. Tentu saja. Hari ini, semua keluarga besar Jiangcheng akan hadir. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Ini adalah pertempuran paling penting bagi Presiden Gu kita untuk masuk ke keluarga Qin. Mengerti? Mengerti? Di mana Presiden Hu? Di hari sepenting ini bagi bos kita. Dia tidak mungkin tidak datang, kan? Bos, ini gawat. Presiden Hu ada di sini dan dia membawa seorang teman wanita. Itu seharusnya Nona Song. Kenapa kamu ribut begini? Tidak. Anda harus melihatnya dulu.
Hu Yunshen. Dasar bajingan. The film was translated Kakak, and narrated aku Wan by Wan. M Aku Media. sudah lama di luar negeri. Sudah lama sekali. Apakah kamu mengingatku? Siapa kamu? Wajar jika kakak tidak mengingatku. Setelah aku kembali ke Tiongkok, aku sibuk membantu pemakaman kakek, tenggelam dalam kesedihan. Untung ada kakak yang ngurus perusahaan. Acara besar hari ini, aku awalnya tidak ingin datang. Untungnya, Bibi Shuxiu meminta Yunshen menemaniku. Ibuku yang mengaturnya. Lihatlah. Yang lain adalah Nona sulung sah dari keluarga Ken. Guantang, penipu yang merebut sarang burung murai. Dia kepala keluarga Ken. Berbahagialah saja. Terhadap meninggalnya orang-orang terkasih, tidak ada sedikit pun kesedihan. Ibu, pelankan suaramu. Toh dia baru saja kasih kita tanah itu. Wah, rasa tehnya kuat sekali. Hu Yunshin, bukankah kau tunanganku? Bagaimana bisa kau, di depanku, membawa teman wanita lain? Aku dengar, ini Nona Song yang bertunangan dengan Yunshen. Tapi ku dengar pertunangan ini hanya lelucon antar tetua. Nona Song juga tidak menyukai Yunshen. Tapi tak mau dia dekat dengan orang lain. Bukankah itu sedikit mendominasi? Jelas aku ingin dia dekat dengan orang lain. Jika mereka semua seterbuka dan secerah Nona Gu, aku bersedia mundur. Kau ini siapa? Berani-beraninya kau berlagak di depanku. Aku juga mengikuti pengaturan para tetua. Nona Song, mengapa begitu tidak masuk akal? Aku di sini untuk urusan serius. Kakak Wantang, ini Bibi Shuxiu, kalung yang dia minta aku bawakan secara khusus. Dia bilang ini adalah pameran penutup malam ini. Dan memintaku membantu kakak perempuan. Kalung ini sangat indah. Jadi ini pameran penutupnya. Pameran penutup ini. Mengapa Guantang tidak memakainya sendiri? Kalian tidak tahu, kan? Kalung ini adalah harta pusaka keluarga Ken. Selalu dipakai oleh kepala keluarga Ken. Atau istri kepala keluarga. Tidak memakainya di leher Guantang hari ini. Apa artinya ini? Mungkinkah posisi kepala keluarga Ken? Guantang itu benar-benar berkuasa atau cuma nama saja, dan hanya mengelolanya sementara. Bagaimanapun, nama belakangnya adalah Gu, bos. Sebelumnya, Qin Xiaoxiong bilang kalung ini dikirim ke luar negeri untuk pemeliharaan dan tidak bisa dipamerkan. Bagaimana bisa ada di tubuh Qin Wanwan? Saya harap ini adalah ide Qin Xiaoxiong. Ibuku nggak bakal main-main sama anaknya sendiri. Kalung ini. Saya yang minta ibu, minta tolong kamu pakai itu. Maka malam ini, harus buat Wanwan jadi pajangan manusia ini. Apa itu manekin manusia? Kalung ini jelas, hanya kepala keluarga yang berhak pakai. Semuanya, kalung ini adalah harta keluarga Qin kami. Malam ini, saya mewakili keluarga Qin untuk melelang kalung ini. Kau gila. Ini adalah pusaka keluarga Qin kami. Sebagai kepala keluarga Qin, saya yang memutuskan. Kakak, kau tidak bisa bicara sembarangan. Hanya karena kau marah padaku. Ini adalah pusaka keluarga Qinmu. Apa hubungannya dengan Guantang? Kakak yang baik. Kamu tetap saja di panggung ini dan pamer. Aku lihat keluarga Qin ini, walau diganti presiden oleh putri tidak sah. Pemandangan ini masih tidak buruk. Nona Gu benar-benar murah hati. Aku menyukainya. Kau menyukainya? Aku punya rencana sendiri. Jangan merusaknya. Aku tidak peduli padamu lagi. Aku akan mencari tahu gosip lain. Sekali ini, ambil kesempatan menghubungi Qin Shuxiu, memberiku sebuah dugaan, tapi belum ada bukti untuk membuktikannya, dan tidak ada cara untuk memberitahu Wantang. Aku mengambil barang itu untuk diuji. Diperkirakan hasil keluar dalam 1 atau 2 hari. Baiklah. Tapi aku tidak kekurangan 2 hari ini. Meski aku masih ingin lihat dia cemburu, aku tetap harus membujuknya. Di luar konvensi perhiasan. Lin Jiao Jiao. Mengapa dia ada di sini?
Mari dengar dulu perkataan mereka. Jiao Jiao, kenapa akhir-akhir ini kamu gak balas pesanku? Kamu tidak menghindariku, kan? Tidak. Aku belakangan ini di lokasi syuting, begitu sibuk, kerja siang malam. Belum sempat lihat pesan aku, tidak ada waktu. Lalu mengapa kamu punya waktu hari ini? Jiao Jiao, mengapa kamu tidak berani menatapku? Aku tidak mau membantumu lagi. Apakah kamu yakin? Selama bertahun-tahun ini, berapa banyak uang yang telah aku habiskan untuk menekan skandalmu? Jiao Jiao, kamu nggak bisa cuek nggak tahu terima kasih gitu. Skandal-skandalku, semuanya karena membantumu. Itulah mengapa itu terjadi. Jika bukan karenamu, secara khusus mendekatiku untuk memberitahuku identitas Guantang, aku tidak akan tahu sama sekali bahwa dia adalah semacam nona muda. Aku tidak akan cemburu padanya dan mencoba merebut prianya. Jika aku masih berteman baik dengannya, aku tidak perlu bergantung padamu sama sekali. Seseorang sepertimu, yang mudah dihasut dengan beberapa kata. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. The film was translated and Masalah hotel narrated tempo by hari belum Media. selesai dengan baik. Jadi saya serahkan kepada Anda untuk menanganinya. Jika tidak, saya tidak akan membantu Anda menekan skandal Anda di masa depan. Kau ingin membunuhnya? Kau mengerikan, Qin Shuxiu. Meskipun aku selalu mengincarnya. Tapi aku tidak pernah berniat untuk membunuhnya. Bagi saya, Anda sudah tidak memiliki nilai untuk dieksploitasi. Mulai sekarang, jangan harap saya keluarkan uang untuk skandalmu. Siaran. Orang yang Anda kirim. Apakah Anda benar-benar ingin membunuhnya? Bukan itu yang kita sepakati. Apakah Anda mempertanyakan saya? Batalkan. Ibu, Orang itu dikirim olehnya. Dia ingin membunuhku. Saya tidak mengerti. Meskipun dia dan saya tidak dekat. Dia adalah ibu kandungku. Sebenarnya, itu tidak mengejutkan. Saya hanya sementara, sedikit tidak bisa menerimanya. Qin Shuxiu, Lin Jiao, keluarga Qin, keluarga Lu. Semua orang ingin berkomplot melawanku. Tapi aku memperlakukanmu dengan tulus. Kata-kata seorang pria. Kamu bahkan membawa Qin Wanwan untuk membuatku marah hari ini. Aku membantumu mengumpulkan informasi tentang musuh. Beri aku beberapa hari lagi. Aku pasti akan memberimu jawaban. Jika ini terus berlanjut, saya akan menjadi bergantung padamu. Kalau begitu cobalah bergantung padaku. Saya perlu merapikan riasan saya. Saya masih perlu melelang barang nanti. Gala perhiasan hari ini. Tidak boleh ada insiden. Bos, kemana saja kau? Apakah terjadi sesuatu? Semuanya berjalan lancar, hanya saja barusan Qin Xiaoxiong mendengar kalung itu akan dilelang, hampir tersedak sampai mati. Adegan itu benar-benar hebat. Bos, kau seharusnya melihatnya. Di mana Qin Wanwan? Dia terus-menerus diawasi. Dia tidak tahan lagi. Jeti aku menyuruhnya, serahkan kalung itu ke aku untuk disimpan. Bagaimana? Bos, apakah aku melakukannya dengan baik? Keluarga Qin tidak sebanding dengan kesedihanku. Saya punya Jing Chang dan Sui Wei di sisi saya. Dan Hu Yunshan. Bos, ini kalung itu. Jangan khawatir, aku sudah mendisinfeksinya sepenuhnya. Menjamin tidak ada jejak yang tersisa dari aroma Qin Wanwan. Tapi bos, apa Anda benar-benar akan melelangnya? Kalung ini melambangkan kejayaan keluarga Qin di masa lalu.
Sekarang, beberapa hal harus dilepaskan. Semuanya. Lelang kalung ini. Dimulai sekarang. 20 juta. 40 juta. 60 juta. Ibu, kita tidak punya uang sebanyak itu, kan? Bukankah Anda dapat tanah dari Guantang? Mau jual ke Hu Juncheng dengan harga 1,8 miliar? Apa salahnya membeli kalung 50 juta buat ibu Anda? Bukankah itu belum terjual? $80 juta. $200 juta. Aku ingin menggunakan 200 juta, membeli kalung ini. Memberikannya kepada Nona Guantang. Ruang tunggu konvensi. Seharusnya kau tidak menawar kalung ini. Karena ini lelang. Penawar tertinggi yang menang. Orang yang mendapatkannya, bisa sesuai keinginan Anda. Berikan kepada seseorang yang Anda sukai. Tapi kalung ini bermarga Qin. Nanti tidak akan bermarga Qin, akan bermarga Gu. Hu Yunshan, bagaimana bisa kau memahamiku sebaik ini? Aku sudah dapat info tambahan. Sebaiknya kamu datang langsung lihat. Baiklah. Jika ada urusan, pergilah. Jangan khawatirkan aku. Aku baik-baik saja. Kalau begitu ingatlah, jika terjadi sesuatu, The hubungi film saya was kapan saja. translated and narrated by M Media. Ada apa, bos? Volume transaksi perhiasan malam ini telah mencetak rekor baru untuk semua acara perhiasan sebelumnya. Aku mengerti. Kau juga sudah bekerja keras hari ini. Pulang dan istirahatlah lebih awal. Hasil yang diharapkan. Seharusnya aku senang. Lupakan saja. Aku harus keluar jalan-jalan dan mencari udara segar. Apakah Anda ingin jalan-jalan? Baiklah. Dulu kupikir, kecurigaanmu terlalu keterlaluan. Tapi tiba-tiba aku menemukan petunjuk ini. Wantang adalah orang yang sangat baik. Qin Shuxiu sama sekali tidak pantas menjadi ibunya. Barang-barang itu sudah dikirim untuk dinilai. Sama seperti yang kau katakan. Mari kita tunggu hasilnya. Hu Yunshin, ada apa denganmu? Mengapa Wantang dijemput oleh siaran setelah dia keluar dari tempat acara? Berita itu sudah sampai padaku. Ini berita yang meledak. Untung aku suruh orang buat hentikan dia. Bagaimana? Haruskah kita menekannya? Saya yakin dia bisa tangani dengan baik. Kamu bisa langsung bertanya padanya. Hari ini Anda menawar kalung perhiasan keluarga Ken, memberikannya. Presiden Hu menghabiskan 200 juta dengan mewah. Cuma demi senyuman si jelita atau semacamnya. Haruskah kita merilisnya? Tidak perlu menahannya. Saya hanya menciptakan momentum untuknya.
Yuanya, ada apa? Anda dan Siran difoto di dalam mobil. Terlihat seperti foto intim. Hu Yunshan memintaku menanyakan padamu, haruskah kita menekannya? Apa? Hentikan mobilnya. Itu hanya trik sudut kamera, Siran, dan aku benar-benar tidak ada apa-apa. Yuanya, tolong bantu saya menuliskannya. Aku tidak ingin ini. Hal-hal berantakan. Mencuri perhatian dari acara perhiasan. Harganya bisa dinegosiasikan. Kita semua teman. Harga tidak masalah. Aku jamin, Anda tidak akan melihat sedikit pun berita buruk. Menghamburkan 200 juta. Presiden Hu cuma ingin senyuman si cantik. Hu Yannian sangat marah. Hu Yunshan menghabiskan uang tanpa batas, takut ditolak oleh keluarga Hu. Keahlian Guantang luar biasa. Duduk dengan aman di posisi terdepan keluarga Kian. Bukankah aku baru saja bilang, itu mungkin menekan sesuatu yang buruk. Kalau begitu Hu Yunshan, ini. Hu Yunshan memintaku mengirim itu. Aku masih ada beberapa hal yang harus diurus. Kalau begitu, hari ini, aku tidak akan mengajakmu jalan-jalan dulu. Jadi aku akan mengantarmu pulang. Tidak perlu. Kita baru saja difoto. Saya tidak peduli dengan opini publik. Siran, aku tahu niatmu baik. Aku sangat berterima kasih atas hal-hal yang bisa kau lakukan untukku. Panggil aku kakak. Dalam hatiku, aku selalu anggap kamu adik laki-laki. Tapi saya bukan adik laki-laki Anda. Saya juga tidak ingin menjadi adik laki-laki Anda, Guantang. Saya bilang saya suka Anda. Anda punya Hu Yunshan sebelumnya. Dan saya tahu saya tidak bisa bersaing dengannya. Tapi Hu Yunshan sudah bersama Qin Wanwan. Mereka sudah bersama. Dia yang mengecewakan Anda. Mengapa Anda tak beri saya kesempatan? Masalah hati. Tidak seperti negosiasi kemitraan. Jika mitra ini tidak berhasil, maka ganti saja dengan yang lain. Baiklah, aku benar-benar ada urusan. Jika aku tidak pergi, aku akan difoto lagi. Dan itu akan mengerikan. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Terima kasih sudah membuatku sadar bahwa meskipun aku bersama pria lain, orang di hatiku masih Hu Yunshan. Hu Yunshan, apa yang harus kulakukan padamu? Jangan bergerak. Kau yang seharusnya tidak bergerak. Kalau begitu, bagaimana kau ingin aku bertanggung jawab? Menikahlah denganku. Aku akan memberitahumu sekarang. Apa yang bisa kamu dapatkan? The film was translated and narrated by M Aku, Media. Hu Yunshan, bersedia mengawal Nona Guantang selamanya. Sudah banyak yang kamu lakukan. Aku membantumu. Bukan karena kerjasama. Dan bukan karena aku ingin mendapatkan sesuatu. Tapi karena aku kasihan padamu. Hu Yunshan, kau, apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin menciummu. Jadi, kalau begitu cobalah untuk sedikit bersandar padaku. Kamu yang baru saja bilang, aku tidak lancang. Kalau begitu cobalah untuk bersandar padaku sedikit. Hu Yunshan, sepertinya aku benar-benar jatuh cinta padamu. Lin Jiao, ada apa dengan kegilaan di tengah malam ini? Bos,
Bos, kenapa kau berteriak begitu keras? Ada apa katakan padaku? Tim produksi sudah syuting 2 minggu. Kemarin, di tengah malam, banyak skandal Lin Jiujiao tiba-tiba pecah seiring perkembangan sampai pagi ini. Sudah di luar kendali. Sutradara tim produksi tidak berani syuting lagi. Dia bertanya kepada kami apa yang harus dilakukan. Bawa sini, aku mau lihat. Bahkan berita Huyun Shan kemarin sudah terbayangi. Tapi masalah kecil Lin Jiao dulu ditekan dengan sangat baik. Bagaimana bisa tiba-tiba meledak? Jika tidak, kesalahan Anda. Saya tidak akan menahannya lagi. Mungkinkah tadi malam, Lin Jiao menelponku? Karena skandalnya terungkap. Dan dia ingin meminta bantuanku. Ayo pergi ke lokasi syuting. Dengan hal sebesar ini terjadi, mengetahui kepribadian Lin Jiao, aku takut dia akan bertindak ekstrem. Bos, lalu masalah ini, apakah kita perlu memberitahu Presiden Hu? Tidak perlu, saat ini, dia. Kalau gitu, coba deh bersandar ke aku. Beritahu dia. Presiden Hu, kru film terdampak skandal Lin Jiao. Di mana Lin Jiao? Begitu saya melihat berita itu pagi ini, saya langsung pergi mencari Lin Jiao. Tapi, dia tidak ada di kamarnya. Tidak ada di tempat lain di lokasi syuting. Dan saya juga tidak bisa menemukannya. Apa? Lin Jiao hilang. Nona Gu, ada apa sepagi ini? Apakah Lin Jiao bersamamu? Lin Jiao. Pembawa sial yang penuh skandal. Siapa peduli jika dia mati? Ini semua salahku. Ini semua perbuatanku sendiri. Seseorang sekotor diriku. Tidak ada yang peduli bahkan jika aku mati. Lin Jiao. Itu memikirkan apa yang Anda katakan. Saya bertahan. Dan akhirnya, saya memiliki hari ini. Saya akhirnya bisa datang kepada Anda lagi. Mendekat kepada Anda lagi. Aku tidak ingat. Tapi, bahwa kamu punya kemampuan hari ini, semua berkat kemampuanmu sendiri, diperoleh melalui kerja keras. Tidak masalah, jika Anda tidak ingat. Saya mengatakan ini kepada Anda, hanya ingin memberitahu Anda. Saya tidak akan pernah mengizinkan siapapun untuk menyakiti Anda. Sebenarnya, ada sesuatu yang selalu ingin kukatakan padamu. Kenapa kamu tiba-tiba begitu serius? Sebenarnya, Ken Shusiu, dia. Qin Susi bukan ibumu. Apa yang kamu katakan? Ini adalah materi identifikasi. Dia sama sekali bukan ibumu. Dia dan kamu dan Qin Wanwan tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Lalu siapa dia? Dan di mana ibu kandungku? Ibu kandungmu. Kami belum menemukan petunjuk apapun. Tapi dia sudah digantikan bertahun-tahun. Aku khawatir dia sudah tidak ada lagi. Jadi siapa sebenarnya Qin Shusiu sekarang? Aku rasa kamu harus tanya Siran soal itu. Siran, kamu juga ingin memberitahuku. Semua ini, kan? Kenapa kamu tahu ini? Aku memeriksa rekaman pengawasan belakang panggung hari perjamuan perhiasan itu. Itu kamu yang membocorkan nomor kamar Wantang. Apa hubunganmu dengan Qin Shusiu itu? Apakah aku perlu memberitahu Tang? Maafkan aku. Dia sebenarnya ibuku. Apa? Siran, sejak awal kamu sengaja mendekatiku. Begitukah kata-kata yang kamu ucapkan padaku sebelumnya? Apakah itu semua palsu juga? Tidak. Aku belum lama mengenalnya, dan aku tidak tahu dia punya niat jahat padamu. Aku baru tahu belakangan, dan aku mencoba menghentikannya. Tapi dia terobsesi, dan menyerangmu beberapa kali. Maafkan aku. Seharusnya aku jujur padamu lebih awal. Lalu,
Siapa sebenarnya Qin Shuxiu? Nama asli Qin Shuxiu adalah Luyot. 20 tahun lalu, dia mengubah penampilannya, melakukan penukaran, dan menggantikan identitas ibumu. Loyo. Dia juga anggota keluarga lu. Itu milik Wei Shenhua, putri tidak sah yang sudah lama meninggal. Lalu di mana ibu kandungku? Aku takut. Hanya Luyo yang tahu. Baiklah, aku mengerti. Siran, terima kasih sudah memberitahuku semua ini. Kakak, tolong jangan salahkan aku. Aku, sebelumnya. Siran, tentang kejadian hari ini, aku butuh waktu untuk pulih. Aku sedikit lelah. Apakah kamu merasa lebih baik? Aku tidak serapuh itu. Kamu tidak perlu begitu. Berhati-hati denganku. Pada saat seperti ini, tidak perlu berani. Sebenarnya, sekarang setelah aku tahu kebenarannya, aku malah merasa lega. Ketika aku kecil, aku juga tidak mengerti. Aku harus usaha berapa banyak lagi, agar dia puas denganku. Dan pulang untuk bersamaku. Daripada berada di luar. Dengan pria lain. Karena reputasinya. Ketika aku di sekolah, aku sering dipermalukan oleh orang lain. Aku juga merasa sangat dirugikan. Jadi dia bukan ibuku sama sekali. Mengapa dia peduli padaku? Aku sebenarnya merasa lega sekarang. Jika ibu kandungku masih ada di sini, dia pasti akan mencintaiku. Dan ada untukku saat aku paling tidak berdaya. Aku bakal jaga kamu dari awal. Menurutmu, fantasiku lucu? Sebenarnya, aku hanya mengatakan. Aku bahkan tidak bisa mengingat. Ketika ibuku masih kecil, bagaimana dia memperlakukanku? Aku pasti akan mencintaimu nanti. Menyayangimu. Saat kamu tidak berdaya, aku akan menjadi yang pertama, keluar dan melindungimu. Benar. Setiap kali aku paling tidak berdaya, kamu ada di sisiku. Kamu membuatku menyadari. Nandelin orang lain. Itu perasaannya. Sebenarnya, malam itu di gala perhiasan. Aku menyadarinya. Istri yang aku pilih. Selalu hanya kamu. Apa? The Kamu film was tidak mau. translated Ini and belum waktu yang narrated tepat. by M. Aku ingin Media. memberimu pernikahan yang megah. Dan memberitahu semua orang bahwa Guantang adalah istriku, Hu Yunshan. Mulai sekarang, tidak ada yang berani mengganggumu. Siapa yang berani menggangguku sekarang? Lagi pula, kita sudah melakukannya sebelumnya. Mengapa begitu polos? Baiklah, baiklah, bagaimanapun, kamu yang menderita, aku akan tidur. Kalau begitu istirahatlah yang baik. Aku akan tidur di kamar tamu. Hanya, tidak bisakah kita hanya mengobrol di bawah selimut? Tidak bisakah kamu tetap bersamaku? Kamu cukup tampan. Tapi sayangnya, Hu Yunshan. Senang sekali ada kamu. Aku ada urusan mendesak. Kita bicara lain kali. Kali ini, gak ada yang bisa ganggu kita, ya. Coba masakanku. Mulai lagi. Benar, laporan tes darah yang kamu berikan padaku terakhir kali. Aku sudah menyuruh seseorang mengirimkannya ke Qin Xiaoxiong Kamu akan berurusan dengan Qin Shuxiu. karena dia bukan ibuku lagi. Aku tidak perlu berbaik hati padanya. Aku mungkin bahkan tidak perlu bertindak. Selama aku menyebarkan berita itu, anggota keluarga Qin lainnya juga akan menanganinya demi saham.
Sampang. Kupikir meskipun kau murahan, kau setidaknya berdarah keluarga Qien. Tapi ternyata kau bukan apa-apa. Mulai hari ini, keluar dari keluarga Qien. Jangan harap dapat uang dari keluarga Qien. Dengan kalian para ikan teri. Anda benar-benar... Angka itu, aku udah lawan pamanmu selama hidupku. Dan si kecil manis ini malah mengambil keuntungan. Ayah, kita hanya mundur sementara. Kita bisa mencari kesempatan lain. Kesempatan apa lagi yang ada? Jika aku bisa menikah dengan keluarga Hu. Keluarga nomor 1 di kota Jing, itu keluarga Hu. Itu Hu Yonshen. Dia baru habiskan 200 juta untuknya. Genap 200 juta. Dia bahkan tidak berkedit. Akankah dia menikahimu? Itu belum pasti. Bagaimanapun juga, pria memang seperti itu. Bibi, tunggu aku. Aku akan mengantarmu. Wanita ini menyelinap ke keluarga Ken diam-diam dan telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Dia pasti masih punya kartu truf dan rencana cadangan. Keluarga Ken juga tidak sepenuhnya bodoh. 20 miliar telah dibayarkan. Aku ingin bertanya Onegu. Ada sebidang tanah di tengah. Kau bilang udah kasihin ke seseorang. Aku ingin tahu kepada siapa kau memberikannya. Sepetak tanah ini diberikan kepada keluarga Lu sebagai bagian pembagian harta cerai. Pembagian harta cerai sudah selesai lama. Itu tidak ada hubungannya dengan sepetak tanah ini. Itu bohong. Keluarga Lu. Wakil Presiden Hu, jaga dirimu. Tidak ada pengiriman. Ikan besar sudah terpancing. Jadi sekarang, masalah tanah di kedua belah pihak sudah diselesaikan. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Apalagi yang bisa kulakukan? Pulanglah dan rasakan kemarahan Tuan Tuahu. Sedangkan kamu mau ngapain kru produksi? Lin Jiao. Dia mau bikin konferensi pers sendiri dan umumkan mundur dari dunia hiburan. Sedangkan Siran, dia sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Bukan 200 jut. Orang tua kali ini hampir marah sampai mati olehmu. Hampir tidak dihitung, kan? Ada apa? Bagaimana kesehatan kakek? Orang tua itu sudah setua ini. Aku sudah memberitahunya beberapa kali. Dia tak boleh terlena oleh nafsu. Tapi, nenek kecilmu adalah cukup mampu. Aku curiga. Ngomong-ngomong, orang yang kamu sebutkan itu, aku rasa aku belum pernah bertemu dengannya. Apa latar belakangnya? Kau masih tidak tahu. Yang satu ini adalah Qin Shuxiu yang terkenal di seluruh lingkaran kelas atas Jiangcheng. Qin Shuxiu. Yun Shen sudah kembali. Orang tua itu baru saja membicarakan Anda. Anda di sini juga. Mari kita ke ruang belajar. Saya akan memijat Anda. Yun Shen, waktu itu, kakek menilai tinggi dirimu. Itulah mengapa aku memberikan drama TV yang tidak penting itu kepada Junsheng untuk diurus. Itu semua harga. Kamu bisa sepenuh hati mengurus tanah di luar kota. Tapi lihatlah dirimu. Apa yang sudah kamu lakukan? Demi seorang wanita, kamu menghabiskan 200 juta sia-sia? 200 juta. Dan apa yang terjadi? Tanah di luar kota masih didapatkan oleh Junsheng untuk keluarga Hu kita. Katakan padaku, apa maksud semua ini? Tuan, jangan marah. Mari, minum teh. Basahi tenggorokan Anda. Sepupuku masih mampu. Kali ini, aku sedikit lebih baik. Pada akhirnya, sepupuku masih muda. Kakak, jaga kesehatan ya. Bukan aku yang bicara, tapi wanita seperti Guantang. Bagaimana kau bisa mengandalkannya? Jika kau bertanya padaku, kau harus mencari seseorang yang bisa menjagamu dan segera menikah, agar kakak tidak mengkhawatirkanmu. Tuan, kalau aku memegang janjiku. Juntan, asal kamu bawa tanah di luar kota. Itu buatku. Posisi tuan muda keluarga Hu kita. Maka itu milikmu.
Sedangkan kamu, tunda pekerjaan yang ada dulu. Dan renungkan diri. Sebaiknya, manfaatkan waktu ini untuk menikah. Kakek. Kakek sangat ingin aku menikah. Bagaimana kalau aku menikahi Guantang? Omong kosong. Susiu adalah nenekmu. Guantang adalah bibimu. Kamu menikahi bibimu untuk membiarkan dunia menertawakan keluarga kita. Kakek. Jika kakek terus linglung seperti ini, kakek akan menjadi bahan tertawaan Jiangchen. Apa yang kamu katakan? Tuan, jangan marah. Mari, duduk, duduk. Yunshen masih muda. Dan memiliki temperamen yang berapi-api. Wantang, anak ini, selalu keras kepala sejak kecil. Dan dia pernah menikah sebelumnya. Dan dia memiliki beberapa perselisihan dengan anak keluarga Lu itu. Meskipun dia kembali ke keluarga Ken, dia bukan keluarga Ken yang asli. Ini benar-benar tidak cocok untuk Yunshen. Anak ini, apa maksudmu menatapku seperti itu? Jika Anda bertanya kepada saya, putri sulung keluarga Ken, Setelah Guantang pergi, aku tulus ingin membeli. Harga tetap 1 miliar 6. Jika kau tidak menjual, kamu tinggal menunggu tanah ini membusuk di tanganmu sendiri. Dia pergi begitu saja. Bagaimana kalau tanah itu rusak di tanganku? Hei, tunggu. Aku akan menjual. Tunggu. 1 miliar 6. Kalau begitu bukankah aku mendapatkan sepeser pun? Kakek, aku kembali. The film was translated and narrated by M. Media. Tanah itu sudah terjual. Meskipun beban itu tidak bisa terisi penuh, 200 juta. Setidaknya kita bisa bernapas lega. Bukan 200 juta. Wajar untuk menawar harga. Berapa banyak yang kau bawa kembali? Kakak, begini. Mereka bilang, jika tidak ada 1 miliar 6, maka biarkan sebidang tanah ini membusuk di tangan kita. Jadi, aku berpikir, biar perusahaan bisa putar dana. Benar begitu, kakak. Apakah kepalamu ditendang keledai? Itu tidak benar. Bagaimana anak keluarga Hu itu bisa begitu cepat datang kepadamu untuk tanah itu? 1 miliar 6. Bagus. Guantang. Ini adalah rencana licikmu. Aku tidak akan tenang. Kakak, dokter. Kakak. Ada apa? Aku pilek. Mengapa kau tidak membuat teh jahe? aku merasa seseorang mengutukku. Awalnya, ingin lihat keluarga Lu malu sendiri. Tak kusangka bisa melihat Hu Juncheng. Nasib buruk. Tidak apa-apa. Aku juga akan pergi ke konferensi pers besok. Kamu juga akan berpartisipasi. Mereka pasti akan memiliki ekspresi sombong di wajah mereka. Kenapa kamu akan menderita ini? Kalau begitu besok, ingat bantu aku kembalikan martabatku. Baiklah. Darah orang tua itu sudah diuji berkali-kali. Dan memang ditemukan untuk menampung jenis zat adiktif baru. Aku mengerti. Kamu akhirnya kembali. Kamu masih ngerasa jadi keluarga Hu. Kakak, tolong jangan marah. Sepupuku selalu berbakti. Jadi, kakek berarti, setelah konferensi pers, aku tidak akan menjadi anggota keluarga Hu lagi. Maka itu tergantung pada pilihanmu. Karena kamu adalah anggota keluarga Hu, kamu seharusnya melakukan. Silakan. Sepertinya sepupuku tersayang, menghabiskan uang dengan boros. Pembelian tanah akan menguras kas keluarga Hu. Tepat seperti yang aku inginkan. Yunshen, saya juga dianggap sebagai orang tua Anda.
Meskipun saya ibu Wantang. Ketika berbicara tentang pernikahan, anak seperti Wan Wan lebih tahu bagaimana merawat orang. Aku tahu kakak Hyunshen tidak menyukaiku dan meremehkanku. Tapi mewakili keluarga Ken, aliansi pernikahan ini, kakak Wantang pasti meremehkannya. Semua ini untuk keluarga Hu dan Qin. Kakak Hyunshen hanya perlu sementara berpura-pura setuju denganku. Nona Qin, kau tidak perlu munafik. Aku bukan lagi tuan muda keluarga Hu. Aku tidak punya apa-apa. Aku sarankan kau mencari orang lain. Aku tetap putri sah keluarga Ken. Apakah kamu begitu meremehkanku? Wan Wan, kakek ada di sini. Bagaimana The bisa aku film was membiarkanmu translated mengalami and perlakuan tidak adil? narrated by M Media. Hyunshen, kakek akan memberimu kesempatan lain. Cepat setuju, sepupu. Kakek, aku harap kau tidak menyesal. Keputusan yang aku buat hari ini. Kamu. Asalkan kamu keluar dari pintu ini hari ini, aku akan berpura-pura tidak memiliki cucu sepertimu. Keluarga Hu tak punya orang sepertimu. Kakek, lihat dia. Wan Wan, jangan khawatir. Kita cari kesempatan lain untuk mendekat Hu Yunshin. Kesempatan. Aku ingin menikah dengan tuan muda keluarga Hu. Apakah kamu pikir aku benar-benar ingin menikah? Hu Yunshin. Sebarkan beritanya. Biarkan wartawan langsung memblokir Hu Yunshin. Wantang, itu sangat keren. Ketua yang sangat dominan. Aku ikut. Lihat ini. Sebarkan berita ini untukku. Sebarkan dengan sekuat tenaga. Siapa yang mau melihat keluarga Hu? Berita konferensi pers yang buruk. Taruh ini di halaman depan. Ya, bos. Keluar dari mobil. Aku ingin kembali ke rumahku sendiri. Kau bawa aku kembali. Aku ingin pulang ke rumahku sendiri. Sampai jumpa. Jika kamu ingin dihalangi oleh wartawan di depan pintumu, aku juga tidak keberatan. Jika kau ingin dihadang oleh wartawan di depan pintumu, aku juga tidak keberatan. Presiden Gu, aku nginap di sini malam ini. Tolong. Aku tidak mengatakan itu waktu itu. Wantang, apakah kamu sudah melihat beritanya? Aku membuat keluarga Song pakai semua jalur mereka, biar foto cantik dan gantengmu tersebar secara maksimal. Jauhi dia. Aku hanya ingin tetap dekat. Hu Yunshin, Wantang mengundangku ke The sini film hari was ini. translated and Apa hubungannya narrated by denganmu? M Media. Apa itu urusanmu? Wantang, kau suruh aku datang hari ini. Ada yang kau inginkan? Tunggu sebentar lagi. Aku sudah mengatur untuk bertemu orang lain. Mari, silakan duduk. Radar gosipku menyala. Bicaralah. Apa berita besar hari ini? Sehingga kau membutuhkanku. Aku memintamu datang ke sini hari ini. Karena aku sebenarnya ingin membahas sesuatu tentang Luyu. Kamu tahu dia pakai dan beli obat-obatan terlarang. Apel. Dia sebenarnya segila itu. Tunggu. Aku tidak mengerti apa yang kalian bicarakan. Singkatnya,
Begitulah keadaannya. Aku sudah hidup selama 25 tahun. Aku dengar semua gosip besar kecil di Jiangcheng. Aku mendengar semuanya. Ini yang paling keterlaluan. Pewaris asli dan palsu. Saudari asli dan palsu. Ada kasus orang hidup tiba-tiba hilang. Perampasan properti. Drama pendek aja nggak berani nulis begini. Aku tidak tahu. Dulu dia sangat jahat padamu. Itu semua sudah berlalu. Sebenarnya, itu kamu. Aku tidak tahu hubungan seperti apa yang kamu miliki dengannya. Meskipun dia adalah ibu kandungmu, tapi dia menggunakan dan membeli obat-obatan terlarang. Itu tidak bisa disembunyikan lagi. Ini barang yang Lin Jiao tinggalkan. Bukti berbagai hal. Selama bertahun-tahun ini, Luyo menyuruhnya melakukannya. Aku pikir, mungkin kamu harus melihatnya. Secara nama, dia juga ibuku selama lebih dari 20 tahun. Tapi aku baru menyadari sekarang. Aku tidak mengerti dia sama sekali. Bagaimana denganmu? Apakah kamu benar-benar tahu orang seperti apa dia? Dia. Mungkin dia tidak pernah peduli padaku, anak ini. Jika bukan karena aku di industri hiburan, membuat nama untuk diriku sendiri, dia tidak akan datang padaku. Kata ibu. Dia tidak layak. Kupikir dia satu-satunya kerabat yang kumiliki di dunia ini. Tapi dia hanya seorang yang egois, tidak akan berhenti sampai apapun. Monster parasit di mana-mana. Seharusnya aku tak punya ilusi. Aku selalu menganggapmu sebagai adikku. Kalimat ini masih berlaku. Apa? Anda menyerahkan semua bukti. Memberikannya kepada Gu Wantang. Lin Jiuqiao, apakah kamu gila? Ya, Qin Shuxiu. Aku memberikan segalanya padanya. Hanya saja beritanya belum terungkap. Dia terlalu berhati lembut padamu. Makanya kau sombong sampai sekarang. Alasan aku memberitahumu ini untuk membuatmu mengerti jelas. Jangan menyerangnya lagi. Jika dia ingin memanipulasimu, itu hanya masalah menit. Ingin memanipulasi saya? Tidak mungkin. Saya akan menjadi nyonya besar keluarga Hu. Tidak ada yang bisa menghalangi saya. Pak Tua, itu semua salah saya barusan. Saya tidak memperhatikan sesaat dan memecahkan cangkir. Jangan mendekat. Idul, kembalilah. Jangan terus membuat kesalahan. Kembalilah. 20 tahun yang lalu, aku sudah tidak punya jalan kembali. Pabrik ini sudah kuisi dengan minyak. Tapi aku hanya memanggil Gu Wantang sendirian. Kau terburu-buru untuk mati. Kalau begitu jangan salahkan aku. Kau ingin menghancurkanku dan membuatku tidak punya tempat tujuan. Kalau begitu kau akan bersamaku pergi ke neraka. Bos. Presiden. Semuanya. Kalian baik-baik saja. Aku baik-baik saja. The film was Siran menderita translated sedikit luka, and tapi dia narrated baik-baik by saja. M-Media. Jingcheng dan Fangmo tiba tepat waktu. Api di pabrik cepat dipadamkan tanpa membuat orang lain khawatir. Loyo terluka parah.
dan tidak selamat. Baiklah. Ibu, meskipun aku tidak bisa mengingat seperti apa rupamu, kehidupan selanjutnya, aku harap kamu bisa bereinkarnasi ke keluarga yang baik dan menjalani hidup yang sederhana dan bahagia. Saya juga akan menjalani hidup yang baik. Bibi, jangan khawatir. Nanti aku jaga Wantang baik-baik. Bagaimana Presiden Hu menstabilkan moral dan mengendalikan situasi saat krisis ini, menguasai situasi keseluruhan? Modal Hu memang sempat bermasalah. Tapi sekarang sudah berhasil mengatasi kesulitan. Ini berkat dukungan dari para mitra kita. Presiden Hu, saya dengar Tuan Hu sakit parah. Saya ingin tahu apakah berita itu benar. Aku akan jaga kesehatan kakek. Kali ini, Qin menyuntikkan dana 10 miliar bersama mengembangkan timur kota. Apakah kedua perusahaan akan punya kerjasama yang lebih mendalam di masa depan? Mendalam. Tentu saja. Konferensi pers siapa yang bikin kesal? Aku benar-benar tidak tahan. Setelah Luyo merusak dirinya sendiri, bagaimana kabar siaran? Dia siap pergi luar negeri untuk santai. Pensiun sementara demi menulis lagu. Ngomong-ngomong, ada hal lain yang ingin saya tanyakan padamu. Ada apa? Hu Yunshen berkata, saya sudah mengenalnya sejak lama. Tapi saya tidak punya kesan sama sekali. Apakah kamu tahu tentang ini? Saat Hu Yunshen baru selesai studi. Tidak lama setelah kembali ke... Ada orang enggak? Tolong saya. Cepat selamatkan orang ini. Sudah mengatakan sejak lama bahwa kerumunan keluarga Hu tidak akan pernah memiliki niat baik padanya. Sangat disayangkan bahwa Presiden Hu kita saat itu tidak berpengalaman dengan sifat jahat manusia dan tidak memiliki banyak pengalaman. Kamu mengatakan, itu memang mengingatkan saya. Kemudian, dia fokus pada berbisnis. Tidak berhubungan dengan mereka. Dia diam-diam menyelidiki berita tentangmu. Selalu memperhatikanmu. Hanya saja dia sepertinya tidak pandai bicara. Selama bertahun-tahun ini, aku hanya menemukan sebanyak ini. Jangan marah. Lihat, dia juga tidak memberitahuku. Aku masih harus tanya itu padamu. Kapan kalian berdua rencana menikah? Menikah? Kalian berdua alami banyak naik turun dan telah mengatasinya bersama dan menyelesaikan begitu banyak masalah. Lin Jiao telah kembali ke kampung halamannya. Keluarga Lu juga hancur. Lu Yao hancurkan dirinya sendiri. Qin Xiaosuang juga menghentikan aktivitasnya. Hu Juncheng juga diusir dari manajemen perusahaan. Sekarang semua hal telah kembali ke jalur yang benar. Kalian juga Aku akan pergi ke luar negeri. Bisakah aku melihatmu sekali lagi? Tak disangka kakakku datang antar aku. Aku sangat senang. Kita berdua telah kehilangan ibu kita. Saya bisa mengerti perasaanmu. Selama kamu gigih, saya percaya. Kamu pasti akan menemukan orang itu yang akan selalu bersamamu. Tapi orang sepertimu tidak akan ada lagi. Sebelum pergi, bisakah kakak memelukku? Di depan pacar orang lain, jangan buat permintaan yang mustahil. Karena dia berhati lembut, aku akan peluk kamu. Baiklah, kalau begitu, aku pergi. Kau harus bahagia. Hu Yunshen, kau tidak boleh menggertak kakakku. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Dia bilang kita pasti akan bahagia. Apakah dia bahkan perlu mengatakan itu? Ya. Saya bertanya The pada film was Yuanya translated tentang apa yang kamu and katakan narrated by tentang M pertemuan Media. pertama kita. Jadi, apakah kamu ingat sekarang? Kamu terlalu rentan saat itu. Beda jauh dengan dirimu sekarang, kan? Wajar kalau saya tidak ingat.
Tapi kamu tahu, saat saya menyelamatkanmu waktu itu, saya pikir kamu cukup tampan. Jadi, aku yang mana yang kamu suka? Saya suka keduanya. Tapi saya paling suka dirimu yang sekarang. Huyum Shin, aku sangat senang. Di hotel waktu itu, kamulah yang muncul untuk menyelamatkanku. Sebenarnya, aku satu-satunya yang ada di hotel. Tidak ada orang lain yang akan berada di sana. Apa yang kamu katakan? Di atas adalah milik Kin Corporation kami, dan Hu Corporation. Seluruh rencana mengenai pengembangan kota timur. Pengembangan akan segera dimulai. Terima kasih atas dukungan kuat dari semua pihak. Wan, ini salah ayah karena tidak berguna. Paman kedua sudah lama ikut tim Guantang. Dia tetap dapat dividen dari saham kering. Jika kamu tidak bersikeras menentangnya, kita tidak akan berada dalam situasi ini. Huyun Shen, kamu sudah tahu selama ini kan? Kamu sengaja mempermainkanku kan? Pengembangan kota timur. Ikut arus. Semua hukuman yang aku alami sebelumnya sia-sia. Aku menjadi batu loncatan bagimu. Kamu tidak yakin dengan berita itu, dan kamu tidak bisa mengamankan posisimu. Apa yang akan kamu bicarakan denganku sekarang? Muka. Ikatan darah. Huyun Shen, kamu. Sepupu. Jangan marah dulu. Mungkin di masa depan, perusahaanmu masih di bawah kendalimu. Apa maksudmu? Presiden Gu, serial TV Hitang Mediamu. Sudahlah, Hu Corporation akan mengambil tindakan. Langsung viral di internet saat diluncurkan. Fokus pekerjaanmu di masa depan. Apakah akan di Ken Corporation atau Hitang Media? Aku tak akan bergabung keluarga Qin nanti. Aku akan ambil proyek sah milikku. Keuntungan dan warisan. Dan menata ulang Hitang Media Tangwan Media. Bersama dengan Huyum Shen. Untuk mendirikan perusahaan baru. Di masa depan, semua orang dari Hu Corporation dan Qin Corporation. Kita akan menjadi pesaing. Baik dalam kemiskinan atau kekayaan, dalam sakit dan sehat, selalu setia satu sama lain. Sampai tua. Sudah disetujui. Pengantin wanita, apakah kamu setuju? Sudah disepakati.